Hai, apa kabar nih kalian? Yuk, jumpa lagi ya sama aku nih, Jeng Heda. Hmm, lagi ngapain kalian nih? Yuk, seperti biasa ya, general reading. Yuk, general reading lagi yuk kita bacain yuk. Ini sepertinya kalau aku melihat apa ya enaknya temanya ya? Lebih ke sebuah hubungan kayaknya ya. Sebuah hubungan ada petunjuk nih untuk kalian di hubungan kalian nih. Kalau saat ini kalian sedang dekat dengan seseorang gitu ya, siapa tahu kondisi kalian saat ini, hati kalian lagi seperti ini. Kita lihat ya, aku tarik nih kartunya. Balik lagi ya, tanpa bermaksud untuk menghakimi atau menggurui kalian. Ambil yang penting-pentingnya aja deh. Mana sih yang kira-kira harus resonate dengan kondisiku saat ini, gitu ya. Oke, kita lihat yuk ada apa ya. Kira-kira ini ada kaitan dengan kalian. Oke, adanya kebersamaan nih ya. Kebersamaan, momen sekecil apapun itu sebenarnya adalah energi untuk penguat cinta. Nah, hubungan kalian bagaimana saat ini gitu ya? Ini yang harus dipertanyakan. Karena petunjuknya begitu tuh. Momen bersama, ada sekecil apapun tuh. Ada kebersamaan. Dalam sebuah hubungan memang kadangkala kita itu butuh untuk, bukan kadangkala ya, seringkali butuh sebuah pengorbanan gitu ya. Cinta itu membutuhkan pengorbanan. Kalau kalian hanya mau egonya aja, mau menangnya sendiri, wah sulit deh gitu ya. Kalau kalian ini kamu nih suka menuntut aja sama pasangan, jadi bisa kebolak-balik ya, bisa pasangan yang terlalu menuntut kamu, atau mungkin kamunya sendiri yang seperti itu, terlalu menuntut pasanganmu. Maunya seperti yang harus gini, harus gitu. Aduh, capek ya kayaknya gitu ya. Di satu sisi kalian tuh butuh pasangan, butuh yang bahasanya kebersamaan tadi. Gitu, Mbak. Kalau kebersamaan itu sekecil apapun itu harusnya kalian itu nikmatin. Harusnya kalian itu syukuri gitu ya, karena mungkin bisa jadi nggak semua orang tuh bisa lo mendampingimu seperti si dia gitu ya. Nggak semua orang itu bisa lo mengerti perasaanmu seperti si dia gitu ya. Jadi kadang itu tadi yang bahasanya butuh pengorbanan. Jadi nggak bisa selalu ingin menuntut ngikutin ego kamu gitu ya, nggak bisa gitu. Nah, kalau aku melihatnya di sini juga sebenarnya gini, jangan sampai nih gitu ya, jangan sampai nanti orang yang lagi dekat sama kamu atau si dia gitu, kalau merasa nanti dia nggak nyaman, bisa jadi akan meninggalkan kamu loh. Ini petunjuknya ya, ini petunjuk. Ada sesuatu yang kayaknya harus diwaspadai. Seseorang ini, si dia ini udah mau berkorban, sayang sama kamu, ngertiin kamu gitu ya, menerima kamu apa adanya, masih juga merasa kurang gitu ya. Pengorbanan atau apa yang sudah dia berikan itu masih kamu rasa di mata kamu tuh kurang. Ayo, ada yang begitu loh kayaknya ya. Ada yang seperti itu, menuntut pasangan terus, maunya seperti ini, maunya seperti yang aku mau. Kamu jangan gini, kamu nggak boleh sama itu, kamu nggak boleh berteman sama si A, si B, si C misalnya. Waduh, capek deh. Ya, jangan-jangan nanti kalau di saat dia sudah merasakan nggak nyaman, terlalu banyak dicemburuin, terlalu OVT-nya kamu, nanti dia bisa berubah loh pemikirannya. Dia bisa jadi akan meninggalkanmu. Nah, mau nggak kayak gitu ya. Jadi cobalah untuk lebih berpikir matang ya. Cobalah untuk berpikir bijak. Masih ada waktu sebenarnya ya. Masih ada waktu untuk kamu bisa berubah. Masih ada waktu untuk kamu bisa menjadi lebih dewasa lagi. Jangan banyak menuntut deh gitu ya. Lebih kasih pengertian juga ya. Lebih pengertian ke pasangan. Gitu ya. Nanti kalau kalian bisa seperti itu, nggak mengedepankan ego kalian, nggak menang sendiri, sepertinya semesta akan memberikan kejutan-kejutan indah buatmu. Bisa jadi dengan kalian bersikap ada perubahan di dalam diri kalian, bahasanya transformasi gitu ya.
cinta itu bisa mengubah segalanya, bisa gitu, bisa mengubah segalanya. Kalau kalian bisa menjadi lebih dewasa, lebih matang lagi, lebih bijak gitu ya dalam menyikapi hubungan, nggak mentang-mentang gitu, bisa loh. Nanti kalian akan mendapatkan kejutan yang indah buat kalian. Bisa jadi pasanganmu melihat perubahan-perubahan itu, dia tambah semakin sayang gitu ya, bahasanya jadi kejutan romantis. Oh iya, wah, akan ada kejutan romantis, bisa jadi seperti itu. Kalau kalian mau berubah gitu ya, nggak yang menangnya sendiri gitu. Nah, ya udah saatnya untuk transformasi deh, supaya kalian nanti akan semakin disayang sama pasanganmu tuh. Kalau melihat dari sini masih ada kemungkinan, masih ada celah untuk perbaikan gitu ya. Yuk, kalian tuh yang lagi menghadapi seperti itu ya, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu menyudutkan pasangan ya. Ayo mulai tersadar, mulai tersadar. Tuh, jangan menganggap pasanganmu itu seseorang nggak bisa dipercaya. Kalau aku lihat kalian tuh begitu karena menganggap pasanganmu tuh nggak bisa dipercaya. Dia di luar sana bisa jadi sama seseorang yang lain. Nah, repot deh kalau kayak begitu. Yang nggak tulus nih siapa gitu ya. Itu yang menyebabkan jadi api. Jadi hubungan ini selalu banyak konflik gitu ya. Jadi hubungan ini seringkali jadi berantem, jadi konflik. Yang menciptakan api itu diri kalian sendiri gitu. Kamu sendiri yang menciptakan api. Ya udah, lebih banyaklah bersyukur katanya. Gitu ya. Banyak-banyaklah bersyukur loh. Dia itu sebenarnya nggak ada apa-apa di luar sana. Dia baik-baik aja. Kamunya aja yang terlalu UVT. Kamunya aja yang terlalu curigaan yang berlebihan. Orang dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jangan sampai nanti dia kehilangan kenyamanan. Hati-hati. Tuh, hati-hati ya. Jangan sampai dia kehilangan kenyamanan. Di saat nanti dia sudah merasa nggak nyaman, dia mulai nih. Bisa jadi dia mulai melakukan seperti apa yang kamu tuduhkan. Misalnya kamu menduduhkan dia, kamu selingkuh ya? Kamu sama siapa? Kamu di mana? Ngapain aja? Itu siapa? Nah, mulai dia nanti bisa jadi mulai berubah sikap. Kejujuran dia mulai terbukti seperti apa yang kamu sangkakan gitu ya. Yang selama ini dia tidak melakukan apa-apa gitu ya. Dia malah tambah akhirnya beneran melakukan itu gitu ya, seperti yang kamu tuduhkan gitu. Nah, tapi balik lagi ya, jangan berkecil hati. Jangan sampai itu berlarut-larut ya, sifat seperti itu atau pembawaan seperti itu. Ya, kalau aku lihat dia baik, dia bisa dipercaya, dia tulus. Dia nggak mempermainkan kamu sebenarnya. Kalau kamu mau berubah sikap, dia masih mau memberikan kesempatan buat kamu kok. Ya, nantinya dia akan mempertimbangkan lagi hubungan ini. Gitu. Tuh. Ya, memang harus dibicarakan. Kalau misalnya kalian saat ini lagi di kondisi yang seperti itu, lagi berantem, lagi konflik karena kesalahan kalian sendiri, cobalah untuk meminta maaf ya. Cobalah untuk mengajak dia bicara, duduk bersama. Bicaralah dari hati ke hati di saat memang kalian sudah benar-benar bisa menerima loh ya. Kalau kalian nggak berdamai sulit. Tapi kalau kalian ibaratnya kamu berdamai, waduh sepertinya kesalahan ini datangnya dari aku yang menyebabkan semua ini terjadi. Kalau kalian menyadari hal itu enak gitu ya. Ibaratnya kalian berbesar hati untuk meminta maaf, berbesar hati untuk mau merubah sikapku. Oke deh, aku mau memperbaiki diri, aku nggak mau lagi terlalu cemburu sama kamu. Aku percaya kok apa yang kamu lakukan di luar sana memang benar-benar nggak ingin mempermainkan aku, kamu tulus. Nah, tunjukkan penyesalan itu ya, tunjukkan penyesalan itu ya, tunjukkan gitu. Oke. Jangan sampai terlambat. Nih pesannya, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat udah deh, selesai deh hubungan kalian. Selesainya itu bisa semakin menjadi-jadi atau memang berakhir. Jangan sampai dia mengambil langkah untuk meninggalkanmu.
gitu ya. Kalau masih juga sifatmu yang terlalu dominan, jangan sampai nanti dia mengambil sikap untuk memutuskan hubungan ini, meninggalkanmu. Karena ada keinginan kesana lo ya. Jadi berusahalah keras kalau ingin mempertahankan hubungan. Kalau masih ingin mempertahankan hubungan, berusahalah keras untuk memperjuangkan hal itu. Masih ada jalan. Ya, jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Sifat itu jangan dipertahankan ya. Sifat yang terlalu mendominasi, terlalu UVT, terlalu mencemburi pasangan yang berlebihan, padahal dia nggak melakukan apa-apa sebenarnya gitu ya. Jangan sampai nanti ada penyesalan. Nah, masih ada bantuan, masih ada pertolongan kalau kamu ingin keluar dari itu semua. Rubahlah sifatmu ya. Coba rubah ya, masih ada waktu loh. Oke? Berbaik-baiklah. Berbaik-baiklah, ambil momennya, ambil kesempatannya sebelum ada penyesalan. Kalau aku melihat balik lagi, orang yang sekarang lagi dekat sama kamu, si dia itu sebenarnya dia orangnya tulus nih, bisa dipercaya. Dia juga tipikal orang yang bertanggung jawab. Makanya jangan sampai menyesal, jangan sampai memupuk terus sifat-sifatmu yang seperti itu, gitu ya. Oke. Sepertinya itu adalah pembacaan general reading untukmu. Jangan sampai kehilangan pasangan. Jangan sampai menyesal akibat karena kamu memupuk sifat-sifat yang terlalu OVT dan cemburu yang berlebihan. Renungkan ya, renungkan perkataanku. Ambil yang penting-pentingnya, ambil yang sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Oke, itu tadi adalah pembacaan general reading untukmu. Mudah-mudahan tercerahkan ya. Bye-bye, terima kasih.